Selamat siang, perkenalkan nama saya Desterli Febrianti C dengan NIM 19030303015 kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari buku review kedua, yaitu temanya politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang diliput oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasional, negara bagian, dan integrasi teritorial. Kondisi keragaman dalam demokrasi multinasional cenderung mencakup semua: kompetisi partai, perwakilan partai, partisipasi politik, proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan publik dari waktu ke waktu. Politik normal di negara-negara multinasional dikalahkan oleh periode politik di luar, biasanya di mana debat, musyawarah, dan negosiasi berkaitan dengan tatanan konstitusional yang lebih luas. Periode politik konstitusional ini seringkali mirip dengan krisis eksistensial bagi negara karena strukturnya, terkadang eksistensinya dipertanyakan. Politik konstitusional telah menjadi bagian dari lanskap politik beberapa negara demokrasi multinasional dalam beberapa tahun terakhir. Proses penentuan nasib sendiri di Catalonia yang telah menampilkan konsultasi tentang masa depan politiknya atau dianggap ilegal oleh negara Spanyol pada tahun 2014. Pemilihan plebisit pada tahun 2015, Marti dan Kret 2016, dan referendum pada tahun 2017 juga dianggap ilegal oleh Madrid. Telah melibatkan perdebatan sengit tentang masa depan politiknya yang telah memaksakan negara Spanyol untuk menanggapi. Tanggapan ini datang terutama melalui pendekatan hukum dan keterlibatan seperti yang dicontohkan oleh pengadilan para pemimpin separatis yang diadakan pada tahun 2019. Apa itu politik konstitusional dalam demokrasi multinasional? Keberagaman demokrasi multinasional yang mendalam membentuk politik konstitusional. Keadaan politik luar biasa terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan pada tatanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbatas pada demokrasi multinasional. Tatanan konstitusional demokrasi mononasional juga mendapat tekanan untuk perubahan, terutama selama masa transisi sosial, ekonomi, politik yang signifikan. Bagaimanapun, sebuah konstitusi adalah instrumen refleksi yang hidup, dan perdebatan tentang pertanyaan-pertanyaan sosial dan politik yang mendasar mungkin melibatkan klaim untuk reformasi konstitusi. Misalnya, Australia mengklaim krisis konstitusional pada tahun 1975 atas hubungan antara beberapa lembaga utamanya dalam sistem federal, menyesuaikan pengaturan fiskal dan distribusi kekuasaan seringkali membutuhkan politik konstitusional. Politik konstitusional di negara-negara mononasional biasanya berfokus pada penciptaan dan alokasi kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk memungkinkan pengembalian keputusan yang demokratis. Politik semacam itu juga akan membahas apakah dan sejauh mana konstitusi harus melumpuhkan lembaga-lembaga tersebut melalui rancangan aturan, keputusan, atau seperti hak veto atau persyaratan supermayoritas, serta melalui batasan substantif langsung pada perilaku pemerintah, misalnya undang-undang, konstitusi tentang hak. Kekhawatiran ini juga hadir dalam politik konstitusional negara-negara multinasional. Tetapi selain itu, konstitusional politik di multinasional menyatakan adalah secara kualitatif berbeda dari politik konstitusional di negara-negara mononasional karena melibatkan negosiasi klaim untuk penentuan nasib sendiri. Dalam konteks negosiasi semacam itu, kekhawatiran tentang kekuatan politik relatif yang akan dijalankan oleh berbagai komunitas adalah yang paling utama, seperti yang dijelaskan Horowitz dalam risalah klasiknya tentang konflik etnis. Kekuatan akan dominasi
oleh kelompok lain adalah dinamika sentral dari negara-negara yang sangat beragam. Dengan demikian, masalah sensitif dan memang emosional berkaitan dengan tempat dan status negara-negara minoritas biasanya berada di garis depan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Isu-isu semacam itu seringkali memiliki nilai simbolis yang besar, misalnya ketika menyangkut kualifikasi bangsa minoritas akan secara formal diakui sebagai sebuah bangsa, sebagai beberapa jenis lain dari kelompok yang berbeda. Bagaimana pengakuan ini diungkapkan, dan juga pernyataan pengakuan yang biasanya menjadi pusat politik konstitusional dalam demokrasi multinasional sulit untuk dinegosiasikan. Sangat sering pengakuan suatu negara selain yang diproyeksikan oleh negara tidak terpikirkan oleh banyak, jika tidak sebagian besar warga negara dan politisi di negara multinasional. Ini juga kasus di Spanyol dan pada tingkat yang sedikit lebih rendah di Kanada, namun pengakuan adalah klaim utama dari negara-negara minoritas dalam kedua kasus tersebut. Akomodasi institusional dari komunitas-komunitas ini adalah pertanyaan lain yang seringkali terbukti sangat sulit selama negosiasi konstitusional. Memang cenderung ada keinginan yang lebih besar untuk desentralisasi di negara-negara minoritas daripada di tempat lain di negara ini. Akibatnya, peningkatan desentralisasi untuk negara minoritas seringkali membutuhkan pengenalan atau pendalaman asimetri dalam penataan teritorial suatu negara. Namun, asimetri seringkali ditentang di negara lain yang cenderung disamakan dan perlakuan tidak adil dan pilih kasih. Negosiasi mengenai pengakuan dan desentralisasi tertanam dalam hubungan kekuasaan yang berbeda, di mana negara-negara minoritas biasanya tidak berada di atas angin. Dalam konteks ini, negara cenderung menekankan aturan hukum, sedangkan negara minoritas berbicara tentang legitimasi dan demokrasi. Tentu saja, negara-negara ini tidak monolitik. Kewarganegaraan mereka biasanya terpecah dalam masalah penentuan nasib sendiri, yang berarti bahwa politik konstitusional dalam demokrasi multinasional juga melibatkan konflik di dalam negara-negara minoritas. Bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional terjadi? Dari waktu ke waktu, upaya untuk menentukan nasib sendiri negara-negara minoritas membawa ke atas agenda politik pertanyaan konstitusional, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dasar negara, hak warga negara dan masyarakat, dan aturan. Untuk politik normal dalam demokrasi multinasional, memang periode politik konstitusional dalam demokrasi multinasional dapat disebabkan oleh lonjakan popularitas gerakan atau partai nasionalis atau radikalisasi klaim penentuan nasib sendiri di dalam negara minoritas. Periode politik konstitusional ini bisa cukup singkat dan terpisah, dan mereka dapat mencakup momen konstitusional penting yang mewakili peristiwa transformatif bagi demokrasi multinasional, atau mereka juga dapat berlarut-larut dan karena itu secara aktif mewarnai politik demokrasi multinasional untuk jangka waktu yang lama. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasional melibatkan diskusi tentang definisi ulang struktur, cara kerja, dan terkadang bahkan sifat negara. Dengan demikian, periode politik konstitusional biasanya sangat penting dalam perkembangan politik demokrasi multinasional. Oleh karena itu, politik konstitusional dapat dilihat sebagai titik kritis. Gagasan titik kritis mengacu pada titik penting dalam waktu untuk memahami hasil politik. Titik-titik kritis merupakan titik balik dalam perkembangan politik. Mereka sering memiliki momen atau peristiwa tertentu di tengah mereka yang memberi periode waktu potensinya untuk transformasi. Oleh karena itu, titik-titik kritis mewakili periode waktu tentu di mana proses perkembangan politik dapat dilempar ke berbagai jalur, apakah jalur perubahan atau kontinuitas. Dampak dari periode ini dapat dirasakan bertahun-tahun atau dekade kemudian. Memang para sarjana yang bekerja dengan konsep titik kritis berpendapat bahwa penyebab hasil politik tidak selalu dapat ditemukan dalam peristiwa, keputusan, atau proses yang mendekati waktu.
Titik kritis adalah momen ketidakpastian dan fluiditas struktural. Karena sifatnya yang relatif terbuka, titik-titik kritis dapat dilihat sebagai momen-momen agensi yang cukup besar, meskipun di mana para aktor tertanam dalam konteks politik tertentu. Pada saat yang sama, konsekuensinya di kemudian hari dapat tidak disengaja dan oleh karena itu tidak dapat direduksi oleh analisis menjadi motivasi strategi saat itu. Gagasan tentang titik kritis melibatkan gagasan bahwa potensi perubahan jalur berangkat muncul agak jarang dan dalam ledakan singkat. Dari perspektif ini, periode waktu antara titik kritis dicirikan oleh banyak stabilitas, pilihan yang dibuat selama titik kritis menjadi terkunci. Institusional sejarah menyebut fenomena ini ketergantungan jalur atau ketergantungan jalur dengan ketergantungan setiap langkah dalam arah tertentu membuat lebih mungkin banyak sebuah unit akan terus mengikuti arah yang sama. Seiring waktu semakin sulit untuk membalikkan arah. Dengan demikian, titik-titik kritis meluncurkan masyarakat ke jalur-jalur tertentu dari mana penyimpangan yang signifikan tidak mungkin terjadi. Kemungkinan penyimpangan yang signifikan berkurang seiring berjalannya waktu setelah titik kritis karena efek penguatan diri Orde Baru mempersempit jalur pembangunan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.